Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Solih dan Solihah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sudahkah kalian siap belajar hari ini? Jika sudah siap, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 4A, indahnya kebersamaan. Tema 1, subtema 1. Dengan mata pelajaran IPA. Yang termasuk ke dalam KD 3.5, yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Materi yang akan dibahas yaitu cara benda menghasilkan bunyi, yang kedua, perambatan bunyi melalui benda gas, padat, dan cair. Dengan tujuan peserta didik mampu menentukan cara suatu benda menghasilkan bunyi. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas. Agar lebih jelasnya, mari kita mulai belajar. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang cara benda menghasilkan bunyi. Solih dan Solihah, apakah kalian pernah mendengar bunyi dari alat musik drum, alat musik trompet, alat musik biola, alat musik piano, atau alat musik harpa? Bagaimana sih alat-alat tersebut dapat menghasilkan bunyi? Nah, apa itu bunyi? Bunyi adalah suatu energi yang dihasilkan oleh suatu benda yang bergetar. Drum dapat menghasilkan bunyi karena ketika drum dipukul, membran drum akan bergetar, sehingga drum akan menghasilkan bunyi. Lalu, bagaimana trompet dapat menghasilkan bunyi? Ya, ketika ditiup, udara di dalam trompet akan bergetar, sehingga trompet akan menghasilkan bunyi. Solih dan Solihah, adakah yang tahu bagaimana biola dapat menghasilkan bunyi? Biola dapat menghasilkan bunyi karena adanya gesekan pada senar biola, sehingga senar biola tersebut bergetar dan akan menghasilkan bunyi. Untuk yang selanjutnya adalah alat musik piano. Pasti ya, Solih dan Solihah tidak asing lagi dengan alat musik ini. Bagaimana sih piano dapat menghasilkan bunyi? Pada piano terdapat yang namanya tuts. Tuts piano ini ditekan, kemudian dawai pada piano akan bergetar, sehingga piano menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir adalah alat musik harpa. Alat musik harpa dapat menghasilkan bunyi karena adanya petikan senar pada harpa. Kemudian senar tersebut bergetar dan harpa akan menghasilkan bunyi. Apakah Solih dan Solihah sudah paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan? Jika sudah paham, mari kita lanjutkan materinya. Yang selanjutnya adalah media perambatan bunyi. Solih dan Solihah, bagaimana ya
bunyi bisa sampai ke telinga kita? Nah, bunyi dapat sampai ke telinga kita karena ada yang namanya sumber bunyi. Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber bunyi ini akan merambat melalui suatu media perambatan, sehingga bunyi dapat sampai ke telinga kita. Bunyi dapat merambat melalui benda gas, padat, dan benda cair. Untuk media yang pertama adalah media gas atau benda gas. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Mengapa ya kalian dapat mendengar suatu bunyi walaupun dengan mata tertutup? Hal ini dikarenakan adanya sumber bunyi atau bunyi angklung akan merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kita. Udara adalah media perantara bunyi dalam bentuk gas. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Perhatikan contoh berikut ini. Ketika kalian menempelkan telinga kalian pada salah satu ujung meja, kemudian salah satu teman kalian berada di ujung meja lainnya, dan teman kalian mengetukkan tangannya di salah satu ujung meja tersebut. Nah, sehingga bunyinya akan terdengar ke telinga kalian. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketukan yang diberikan oleh teman kalian akan merambat melalui meja, sehingga bunyinya akan terdengar di telinga kalian. Meja merupakan salah satu benda padat, yaitu perantara bunyi. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Perhatikan contoh berikut ini. Pada gambar, terlihat seorang anak sedang melakukan percobaan, yang mana tangan kanannya sedang memegang corong yang diarahkan ke telinganya. Kemudian, tangan kirinya sedang memegang batu dan diketukkan batu tersebut pada ember, sehingga anak tersebut mendengar suara ketukan ember. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ketukan pada ember akan merambat melalui air, kemudian terdengar ke telinga anak tersebut. Air merupakan media perantara bunyi dalam berbentuk cair. Bagaimana Soli dan Solihah? Apakah kalian sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Baiklah Solih dan Solihah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah benda dapat menghasilkan bunyi dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan cara dipukul. Contohnya alat musik drum. Yang kedua, dengan cara ditiup. Contohnya adalah trompet. Yang ketiga, dengan cara digesek. Contohnya adalah biola. Yang keempat, dengan cara ditekan. Contohnya adalah piano. Dan yang kelima adalah dengan cara dipetik. Contohnya adalah harpa. Kesimpulan yang kedua adalah media perambatan bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui benda gas. Contohnya udara. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya adalah meja. Dan yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya adalah air. Selanjutnya, Soli dan Solihah silakan mengerjakan soal berikut ini. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.